Kita akan masuk ke dalam sesi doa. Kami kembali mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca Anda. Kali ini yang akan mendoakan dan membagikan ayat kekuatan yaitu Bapak Pendeta Fransisang, Gembala Jemaat Batu Sitanduk, Pengharapan Salut Tubuh, Sinangkala, Daerah Misi Luwu, Tanah Toraja. Halo Pak Pendeta. Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia Apa kabar di mana Pak saja Pendeta? berada. Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat malam Pak Pendeta. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan luar biasa sehat. Oke, syukur puji Tuhan. Malam ini Pak Pendeta akan membantu kita untuk mendoakan teman-teman kita yang sudah mengirimkan permintaan doa. Saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dan nanti Pak Pendeta akan memberikan ayat-ayat kekuatan. Beberapa yang sudah masuk adalah dari Ibu Sarah Sitorus. Shalom Bapak atau Ibu, mohon bantu doanya. Doain Sarah agar tetap teguh dalam iman kepercayaan Sarah. Sarah berbicara seperti ini, Sarah merasa iman Sarah tidak kokoh lagi, karena Sarah lagi benci sama Tuhan. Itu dari saudari Sarah. Selanjutnya ada dari Ibu Erna. Mau minta didoakan semoga cepat mendapatkan momongan. Sudah lama saya dan suami saya Tripinus merindukan untuk memiliki momongan. Selanjutnya ada dari Ibu Linda dari NTT. Shalom, selamat malam Bapak. Saya minta dukungan doa buat kakak kami Meki yang sakit lambung. Beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit, baru keluar 2 hari. 2 hari tadi lambungnya kumat lagi dan harus masuk rumah sakit lagi. Kami mohon dukungan Bapak agar sakit penyakit kakak kami diangkat dan disembuhkan Tuhan Yesus. Dan Bapak saya Linda juga minta dukungan doa. Menunggu hari saja melahirkan biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada dari Retna Bambari. Selamat malam, terima kasih atas dukungan doa. Saya mohon dukungan doa lagi buat keluarga kami, keluarga Tohu Bambari. Karena kedua anak kami mulai besok akan menghadapi ulangan di SMP dan di SD. Selanjutnya ada dari Bapak Arul. Mohon doanya, saya tetap percaya bisa bekerja lagi meskipun belum terlihat hasilnya. Dan Nita bisa legowo tidak pakai roh-roh yang keliru untuk memaksakan saya beralih ke lain Tuhan. Arul, terima kasih. Pak Pendeta mohon ayat kekuatannya. Ya, baik pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada saat ini. Sebagai ayat kekuatan yang saya bisa bagikan pada saat ini adalah saya mengutip dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 dan sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Masih baru 5. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dari ayat ini, saudara pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, ada 2 hal penting yang Tuhan janjikan kepada kita sampai kita bisa berharap kepadanya, yaitu yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan yang kedua adalah rahmat-Nya tak habis-habisnya. Dan itu selalu baru kita boleh rasakan setiap hari. Itulah sebabnya apapun pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudara di mana saja berada, kita harus terus berharap kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah kita akan mendapatkan pertolongan. Sebab pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita, oleh karena selalu baru, selalu ada setiap hari. Tuhan kiranya akan memberkati saudara-saudara di dalam pergumulan, kiranya saudara-saudara sekalian akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, sehingga apapun pergumulan, baik sakit penyakit ataupun
eh, kerinduan ingin mendapatkan momongan ataupun juga akan bekerja kembali, ingatlah bahwa hanya kepada Tuhan saja kita berharap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta atas doa dan ucapan kekuatannya. Selanjutnya saya bacakan lagi permintaan doa yang sudah masuk. Ada dari saudari Cendi Sokiatulowaru. Tolong didoakan supaya dapat aku pekerjaan untuk kebutuhan anak-anakku dan istri. Selanjutnya ada dari Mas Lim Yanto. Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, seminggu yang lalu saya baru pulang dari Singkawang untuk berobat dan terapi di sana. Belum juga mendapat kesembuhan sakit stroke yang saya derita ini. Saya sudah pasrah dan serahkan semua jiwa dan raga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita manusia ini miliknya. Kita berdoa untuk Bapak ini ya, agar cepat sembuh. Selanjutnya ada dari Bapak Anes Zebua dari Sumatera Utara. Salam Pak, anak kita mengikuti ujian dan seleksi 1 Cipta Kasih Novilita Zebua. Mengikuti ujian ASN atau P3K tanggal 19 Maret sampai dengan April sebagai dosen di perguruan tinggi negeri di NTT. Ermin Junita Zebua mengikuti ujian ASN tanggal 31 Maret sampai dengan April di KPU Pusat ujiannya di Medan. Dan Tomosa Zebua telah mengikuti psikotes di RSU swasta di Tangerang. Mengumumkan belum telah mengirim berkas salah satu rumah sakit umum di Medan. Belum ada tes dan panggilan, mohon dukungannya, kiranya Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ibu Shirley, tolong doakan kami sekeluarga agar mereka setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir untuk sesi ini, Beatrice dari Jakarta. Selamat malam, saya mohon didoakan supaya saya segera mendapatkan panggilan pekerjaan dan segala kesulitan hidup saya mendapatkan jalan keluar. Pak Pendeta, tolong ayat penguatannya. Ya, untuk selanjutnya ayat firman Tuhan yang saya rindu bagikan pada malam hari ini adalah terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi banyak hal yang membuat kita khawatir. Ada masalah kesehatan, cari pekerjaan, ataupun akan menghadapi ujian. Ya, semua saudara-saudara yang mengalami pergumulan hidup, apapun pergumulan kita, ingatlah hal yang penting ini, bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta dari apapun jalan hidup kita. Yang perlu kita buat adalah mari kita bawa semua kerinduan kita, keinginan kita di dalam doa. Supaya dengan demikian kita akan memperoleh berkat Tuhan yang kita butuhkan sesuai dengan pergumulan kita masing-masing. Yang sakit kita percaya Tuhan akan menolong, memberikan kesembuhan. Yang ingin mendapatkan pekerjaan, Tuhan akan menolong mendapatkan pekerjaan yang baik, yang cocok, yang tidak menghalangi Anda, saudara, beribadah kepada Tuhan. Kemudian bagi mereka yang akan menghadapi ujian, yakinlah bahwa kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan, dengan kita rajin belajar, bergumul, dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Oke, saya akan bacakan kembali ya Pak Pendeta. Ini sudah ada beberapa doa-doa, permintaan doa yang masuk. Yang pertama ada dari Ibu San, mohon didoakan Ibu Yani Wijaya dalam pemulihan sakit kakinya. Selanjutnya dari Bapak J. Purba, selamat malam Pendeta dan tim doa HCI. Mohon didoakan Bapak J. Purba di Tarutung kurang sehat supaya segera sembuh. Selanjutnya ada dari Bapak PC Watimena,
Salam dan selamat berbakti dalam kebaktian Rabu malam. Saya Bapak PC Watimena yang sedang menjalani terapi. Tolong didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Selanjutnya ada dari Bapak Jimmy. Salam Pak Pendeta, mohon kami didoakan. Banyak pergumulan yang kami hadapi dan doakan untuk proyek yang kami fokus untuk di Provinsi Jatim. Kiranya Tuhan memberkati dan bisa berjalan. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya ada dari Anne. Shalom, selamat malam. Mohon doa agar Allah Bapa mengirim pembeli untuk tanah keluarga kami agar dapat digunakan untuk biaya pengobatan dan pengerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon Pak Pendeta untuk berikan ayat penguatan. Baik, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang saya kutip dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Hope Channel, dua hal yang ditekankan oleh ayat ini adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Dengan tinggal di dalam Yesus, kemudian firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka kita punya keyakinan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan akan menerima. Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki, sehingga kita boleh memuji Dia, bersyukur kepadanya, oleh karena Dia telah memberikan apa yang kita minta. Jadi yakinlah janji firman Tuhan. Sebab Yesus mengatakan, maka kita percaya itu adalah sesuatu yang pada akhirnya Dia akan berikan kepada kita. Jadi baik yang sakit, kemudian saudara-saudara yang berbisnis, kemudian saudara yang mau mengembangkan usaha, ataupun juga di dalam berbagai macam pencobaan saat ini, ingat janji ini. Bahwa kita perlu tinggal di dalam Yesus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka yakinlah bahwa Dia akan menolong kita. Kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita, yang kita sudah gumuli bersama pada saat ini dan waktu-waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Berikutnya masih banyak doa-doa yang masuk. Dan yang belum mengirimkan, kita masih menerima permohonan dan doa dari saudara-saudara yang ada di rumah. Selanjutnya dari Ibu Rita Sihaan. Selamat malam kepada kita semua. Tolong bawa dalam doa abang kami yang kami sayangi, Dr. Robinson Sihaan. Kiranya kasih sayang Tuhan dan doa-doa permohonan kita, abang kami yang kami kasihi semakin sehat dan kembali dalam pelayanan yang mulia. Selanjutnya ada dari Bapak Drinkhouse Tambunan. Selamat malam, permintaan doa HCL. Mohon kiranya mendoakan istri saya, RD Siregar yang sudah lama sakit stroke. Terima kasih atas doanya, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Saudara Beni Tampati. Shalom, selamat malam. Saya Beni, tolong doakan supaya saya dan anak-anak diberikan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Saudari Winda Rasya Maselangi. Selamat malam dan selamat berbakti. Mohon doakan keluarga kami semoga cepat dapat momongan. Selanjutnya ada dari Saudara Henry DF. Selamat malam HCI, tolong doakan anak kami John William Malau yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Saudara Intan Fatmi. Shalom, selamat malam. Tolong doakan anak saya Michael agar dijamah Roh Kudus dan terima baptisan masuk gereja di hari Sabat. Juga doakan saya agar dipulihkan dari sakit dan dikuatkan dalam iman. Selanjutnya ada dari Pak Matiu Kapojos.
Tolong doakan supaya kami keluarga Kapojos Nelwan tetap setia sampai Tuhan datang. Berikutnya dari Saudara Luciana Manulang. Shalom, selamat malam HCI. Mohon doakan saya yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Sementara banyak hal yang harus saya lunasi. Apapun tantangan, biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik. Selanjutnya ada dari Saudara Joseph Kolopita Wondal. Tolong doakan anak saya supaya takut akan Tuhan. Berikutnya ada dari Rikot Tampu Bolon. Selamat malam Saudari Gereja Hope Channel. Tolong doakan anak kami Jason Heron Tampu Bolon sedang mengikut ujian agar dapat universitas negeri. Selanjutnya ada dari Saudari Helena Lamere. Selamat malam Gereja Hope Channel. Tolong doakan saya yang saat ini mendapat penyakit tumor di payudara. Semoga penyakit saya ini dapat sembuh. Selanjutnya yang terakhir ada dari Heber Wilar. Tolong doakan keluarga kami di masa tua supaya tetap sehat. Itulah beberapa doa yang sudah masuk. Pak Pendeta, tolong berikan ayat kekuatan. Ya, terima kasih. Baik saudara-saudara sekalian, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-59, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua ini adalah orang-orang berdosa, dan kita harus sadar bahwa karena dosa kita menderita, kita mengalami begitu banyak pergumulan hidup, baik yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang ingin lulus ujian negeri, dan yang sakit, dan di dalam berbagai pergumulan hidup, ingatlah bahwa Tuhan sebenarnya ingin menyelamatkan kita, segera menolong kita di dalam pergumulan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kadang ini akan terhalang atau Tuhan tidak mampu menolong kita oleh karena dosa yang kita lakukan di dalam diri kita. Ketika dosa itu di dalam diri kita ada, maka ini yang menjadi pemisah, sehingga berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita itu akan terhalang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai pergumulan yang saudara hadapi pada saat ini, ingatlah bahwa hal yang penting, salah satu yang kita harus lakukan di dalam diri kita adalah memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita. Kemudian kita mohon supaya Tuhan berikan kuasa bagi kita untuk bisa meninggalkan semua dosa-dosa itu, sehingga kita yakin dan percaya bahwa yang menjadi pergumulan kita dapatkan jalan keluarnya, dan kita bisa menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat penguatannya. Selanjutnya kepada Pendeta, kami persilakan untuk memimpin doa. Mari sama-sama berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Pencipta, Penebus, dan Juru Selamat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Besar kasih setia-Mu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami rindu untuk terus memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali melakukan
kesalahan dan dosa. Baik itu kami sengaja melalui angan-angan hati, pikiran, kata-kata, dan tindakan kami. Ampunilah segala dosa kami, dan biarlah kami juga diberi kuasa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Sedialah kami memohon segala berkat yang kami butuhkan pada saat ini. Bapa di sorga, bersama dengan seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja mereka berada pada saat ini, mereka telah mengirimkan begitu banyak permohonan-permohonan doa. Di antara mereka ada yang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Erna Sihaan, saudara istri dari Pak Tambunan, dan saudara Beni, bahkan yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Engkau mengetahui keadaan mereka saat ini. Apapun penderitaan yang mereka hadapi, apapun penyakit mereka, tolonglah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka, sebab mereka sangat merindukan kesehatan dan mereka mau melayani Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan medis ataupun juga obat-obat secara alami yang diberkati, yang dapat digunakan. Semua ini kiranya dapat menunjang kesehatan mereka. Demikian juga dengan keluarga, saudara yang merawat mereka, diberkati selalu, supaya mereka dengan sabar menolong saudara-saudara mereka yang sementara menderita sakit pada saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan momongan. Mereka telah menikah sekian lama, namun sampai pada hari ini mereka belum mendapatkan anak untuk melengkapi keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, sebagaimana Hana mau datang kepadamu, meminta berkat-Mu. Pada malam hari ini kami juga datang kepadamu, meminta berkat-Mu, supaya Engkau memberikan mereka anak. Dan jikalau anak itu akan memuliakan nama-Mu, maka biarlah Engkau akan berikan kepada keluarga umat-Mu yang merindukannya. Kami juga mendoakan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dilanda pergumulan hidup. Mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Mereka memiliki beban masing-masing. Mereka sangat merindukan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, di mana mereka mau supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik, secara khusus pekerjaan di mana mereka boleh setia kepadamu untuk beribadah kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, supaya dengan demikian mereka akan bersyukur, bahkan melayani Tuhan dengan harta yang dipercayakan kepada mereka dengan setia kepadamu. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang akan menghadapi ujian, anak-anak sekolah, ataupun mereka yang akan masuk ujian PNS. Tuhan akan memberkati mereka, supaya mereka diberi kesuksesan. Berikan mereka semangat belajar, berikan mereka hikmat akal budi, daya ingat yang kuat untuk mengingat setiap pelajaran yang mereka pelajari, sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh hasil yang baik dari setiap usaha mereka, dan Tuhan akan terus memberkati mereka agar mereka setia kepadamu dan melayani Engkau sesuai dengan keadaan mereka. Bapa di sorga, kami juga terus mendoakan akan seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja mereka berada. Tuhan akan memberkati selalu. Dengan setia mereka mengikuti akan berita-berita ataupun firman Tuhan yang disampaikan, ataupun ibadah-ibadah, biarlah Engkau akan bersama dengan mereka selalu. Juga seluruh donatur Hope Angel yang setia mengirimkan dana mereka,
sehingga pelayanan penyiaran Hope Channel ini akan terus berlangsung sesuai dengan komitmen untuk terus melayani Engkau. Kami berdoa untuk setiap pimpinan maupun juga staf dan seluruh karyawan-karyawati yang melayani, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Hope Channel Indonesia. Diberkatilah mereka senantiasa. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, kiranya mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, mereka akan bersuka cita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dapat dilaksanakan di hari-hari yang akan datang di dalam berbagai bentuk pelayanan. Biarlah semuanya dapat dilakukan seturut dengan kehendak. Memberkati juga pemerintah kami, bangsa negara kami yang kami cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh staf menteri dan pembantu-pembantunya, dan juga kami berdoa supaya mereka diberikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk bisa memerintah negara kami dengan baik, supaya semua keadaan akan berjalan dengan baik. Pemerintahan akan berjalan seturut dengan kehendak. Seluruh bencana-bencana yang sedang menimpa saudara-saudara kami di Indonesia ataupun di luar negeri, Tuhan akan menolong sesuai dengan pertolongan yang mereka butuhkan masing-masing. Sehingga mereka boleh juga memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-umat Tuhan, di mana saja mereka berada di seluruh dunia ini, Tuhan akan memberkati mereka dan nantiasa bersama dengan mereka, menolong mereka, dan memelihara mereka sebagaimana yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh rangkaian acara selanjutnya. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan kiranya akan menjadi kekuatan iman dan pengharapan bagi kami semua untuk tetap setia, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk mendengarkan, untuk menjawab doa-doa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak saja. Kami telah memohon berkat dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Fransisang yang telah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati pendeta bersama dengan keluarga untuk pelayanan dan tugasnya.